Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah bertemu lagi di yang kelima nih Ustaz, kita berjumpa nih Ustaz. Podcast majelis podcast. Iya, majelis podcast yang kelima Ustaz. Ustaz memasuki akhir Desember nih Ustaz. Memasuki akhir tahun nih Ustaz. Biasanya di bulan Desember itu kita sering ada pro kontra, sering ada masalah tentang mengenai halal haram ucapan Natal. Selamat Natal. Iya, selamat Natal. Nah, tanpa untuk memperkeruh suasana, Ustaz, saya pengen tahu lebih dalam nih, Ustaz, bagaimana yang menghalalkan bagaimana, yang mengharamkan bagaimana, siapa-siapa tokohnya. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Ustaz. Betul. Oh iya, sepertinya di podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh iya, Ustaz, saya hampir lupa untuk menyebutkan kita kedatangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ustaz. Iya, itu termasuk salah satu tokoh ulama yang menghalalkan atau memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian ada Mbah Maimun Zubair ya. Alhamdulillah, beliau sepertinya ini pendapat yang mengharamkan mengucapkan. Oh iya. Jadi ada dua yang halal. Ada dua pendapat ulama di sini tentang kebolehan untuk mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Nasrani. Ya, Ustaz. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tentu dengan dalil-dalilnya. Ya, yang saya tahu nih Ustaz, yang menghalalkan itu saya referensi baca-baca itu kayak kalau yang sekarang ya Ustaz, yang nggak tahu yang ulama-ulama yang lama. Kalau yang sekarang itu kayak Gus Miftah, Habib Husain Al-Haddad, Husain Ja'far Ustaz. Habib Ja'far itu Ustaz. Kalau yang versi Ustaz mungkin yang ada beberapa dengan dalil-dalilnya. Yang pertama misalnya Profesor Quraisy Shihab. Oh iya, salah satu mufassir di Indonesia. Beliau itu pernah menyampaikan tentang pendapat beliau bahwa diperbolehkan mengucapkan selamat Natal asalkan memang di dalam hatinya itu tidak meyakini bahwa Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus versi mereka, saudara-saudara Nasrani kita, itu adalah anak Tuhan. Atau Tuhan sendiri. Tentu itu bertentangan dengan nas yang sudah qat'i. Ya, kita tahu Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau menyampaikan salah satu pendapat yang unik sebenarnya. Dari surah Maryam ayat ke-33. Ya. Beliau menyampaikan ayat ini, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku Nabiullah Isa alaihi salam ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku kembali dihidupkan kembali. Beliau sampai menyampaikan kalau kita lihat dari ayat ini berarti Rasulullah sendiri yang menerima Al-Qur'an, yang menerima wahyu, itu pernah menyampaikan bahwa selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Makanya dari ayat ini Profesor Quraisy Shihab itu menyatakan bahwa ya tidak masalah mengucapkan selamat Natal selagi itu tidak mempengaruhi pada keimanan kita tidak percaya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan lain sebagainya. Jadi diperbolehkan. Apalagi dengan kondisi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan perlu dijaga, toleransi dijunjung tinggi dan lain sebagainya. Iya. Itu pendapat pertama ulama di Indonesia sendiri. Ada juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Oh, ulama internasional Ustaz. Beliau ini adalah ulama dari Mesir, salah satu ulama dari Mesir, ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Nah, itu ulama internasional. Termasuk tokoh yang berpengaruh saat ini. Beliau juga mengutip salah satu ayat Al-Qur'an sebagai dalil bahwa diperkenankan mengucapkan selamat Natal asalkan memang tidak ada keyakinan bahwa Nabiullah Isa itu adalah anak Tuhan. Tidak mempengaruhi pada keimanan sendiri. Beliau mengutip ayat la yanhakumullah, tidaklah Allah melarang kamu anil ladzina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Artinya damai. Dalam kondisi damai. Fid din, dalam masalah agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari rumah kamu, dari wilayah kamu, dari negeri kamu. Tidak seperti Israel lah katakan. Tidak dalam posisi berperang. Jadi beda lagi kalau misalkan maaf, ini ayatnya saya lanjutkan dulu. Silakan. Tidak dilarang untuk apa? Antadarruhum, untuk berbuat baik pada mereka. Berbuat baik di sini salah satunya adalah mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat ketika ada momen-momen tertentu pada momen tertentu di saudara-saudara kita di Nasrani, seperti ketika Natal mengucapkan selamat, maka diperbolehkan menurut versi beliau. Ini ulama yang kedua. Karena dengan kita bisa mengucapkan selamat Natal itu bisa membahagiakan Ustaz. Betul, memang ada bisyarah seakan-akan ketika dihargai lah. Menghargai.
Kemudian yang ketiga, Syekh Ali Jum'ah. Beliau salah satu mufti besar di negeri Mesir sana. Ulama dari Mesir juga ya, salah satu ulama berpengaruh saat ini. Termasuk beliau berpendapat bahwa ya boleh monggo mengucapkan selamat Natal dengan dalil ayat Al-Qur'an juga. Dengan sama, dalil beda. yang dipakai. Beda. Beliau menyampaikan di dalam Al-Qur'an kita tahu ada ayat idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Sebenarnya kalau di kitab-kitab tafsir ini spesifiknya itu adalah masalah ucapan salam. Iya. Ketika kamu diberi penghormatan, maka hormati juga, balas kehormatan itu dengan apa? Dengan yang lebih baik atau minimal yang sepadan. Contoh ketika Mas Andi mengucapkan assalamualaikum, saya menjawab Waalaikumsalam. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Ditambahi atau minimal sepadan. Oke. Konteksnya di sana. Cuma beliau menggunakan ayat ini di dalam masalah mengucapkan selamat Natal. Makanya dengan kita mengucapkan selamat Natal, mereka juga akan mengucapkan selamat-selamat yang lain pada kita. Ketika saling ada interaksi, saling menghormati satu sama lain. Kemudian di dalam pendapatnya beliau bercerita bahwa suatu ketika ada seorang majusi beragama Majusi ini sepertinya sudah tidak banyak agama Majusi saat ini, macam penyembah api ini. Beliau berjalan, kemudian bertemu Abdullah bin Abbas. Ketika bertemu Abdullah bin Abbas mengucapkan assalamualaikum. Ternyata oleh Abdullah bin Abbas itu jawab waalaikumsalam. Ditanya, loh kok dijawab? Itu kan Majusi, bukan Muslim seperti kita. Iya. Kok masih dijawab? Salamnya kok masih dijawab? Nah, akhirnya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, bukankah rahmat Allah itu juga mengalir kepada semua manusia? Bukankah rahmat Allah itu tidak hanya untuk kita yang muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, rahmat Allah yang bagaimana? Misalnya orang kafir itu kan hidup kan dengan rahmat Allah. Orang kafir itu bernyawa, nyawa itu dari rahmat Allah. Orang kafir itu makan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bolehlah menurut beliau kita mengucapkan selamat Natal karena memang ada saling menghargai, saling menghormati, tahniah. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, salah satu ulama sekarang yang memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Halo adik. Kotor ini. Tidak apa-apa, lanjut ya. Iya. Yang ketiga, ulama yang keempat maksud kami yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal itu adalah Syekh Ali Zainal Abidin. Ya, Syekh Ali Zainal Abidin ini malah mengutip. Beliau menyampaikan kalau madhab 4, al-madhahib al-arba'ah, ini memang tidak ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Semuanya haram. Tapi menurut beliau ada satu satu pendapat daripada madhab Hambali. Beliau mengatakan bahwa di madhab Hambali ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ada yang haram, makruh, mubah. Kemudian referensinya ini ada di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf lil Mawardi. Nah, cuma pendapat yang keempat ini nanti akan ada yang menyanggah. Yang menyanggah ini nanti akan saya jelaskan di dalil-dalil ulama yang mengharamkan. Berarti ini pendapat yang paling dalil-dalil yang paling kuat ya Ustaz ya? Saya tidak berani mengatakan yang mana yang kuat, mana yang lemah. Yang penting mereka yang punya pendapat, mereka punya dalil, mereka yang punya punya sikap, mereka punya ilmu yang mendasari. Makanya enak ketika kita ada 2 pendapat berbeda, asalkan sama-sama berdasarkan ilmu, tidak saling caci maki, tidak saling mengkerdilkan satu sama lain, tidak saling apalagi sampai mengkafirkan satu sama lain. Itu kita enjoy saja. Oke. Seperti yang kita lakukan sekarang kan tidak saling mencaci, tidak perlu berbeda pendapat, tidak ada masalah ya Ustaz. Asalkan ada dalil yang kuat ya Ustaz ya. Kita tidak akan pernah hancur karena perbedaan. Kita bisa hancur karena apa? Karena memang tidak mau menerima perbedaan itu dengan dewasa. Oke, kalau Ustaz sudah menjelaskan yang halal ya dengan berbagai dalilnya ya, dan juga berbagai ulama yang mengatakan kenapa kalau misalkan sudah jelas itu ada dalil yang halal, kenapa diharamkan Ustaz? Kenapa ada tokoh, ada ulama yang mengharamkan? Padahal dalilnya sudah jelas Ustaz. Karena juga punya ilmu yang mengharamkan. Jadi tidak punya dalil. Tidak ada. Berarti ada dasarnya juga. Ada referensi yang dijadikan mereka untuk mengharamkan. Oke. Jadi yang pertama yang mengharamkan. Yang mengharamkan ini dari madhab 4. Memang dari madhab Syafi'i, Maliki. Itu mengharamkan semua kan? Haram semua. Termasuk ketika Habib Ali Al-Jufri itu mengatakan ada sebagian madhab Hambali yang mengatakan haram, makruh, dan mubah. Itu ditentang. Salah satu yang menentang dan sangat referentif.
argumentasi yang disampaikan oleh Habib Hanif. Habib Hanif ini adalah menentu dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Oh iya iya. Habib Hanif. Beliau membantah yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri tanpa mengurangi rasa takdim, tanpa mengurangi rasa respek beliau kepada Habib Ali Al-Jufri. Karena sudah masyhur Habib Ali Al-Jufri ini adalah dai internasional dari banyak orang tanpa harus caci maki tanpa. Cuma semacam amanah ilmiah, amanah keilmuan yang harus disampaikan. Jadi menurut Habib Hanif Al-Attas, beliau menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Arifin bahwa dari madhab Hambali itu ada yang mengatakan boleh, itu perlu, haram, makruh dan boleh, itu perlu ditinjau ulang. Nah, karena menurut beliau setelah dilihat referensi-referensi yang disampaikan, utamanya yang disampaikan di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal khilaf ini, bahwa yang diperbolehkan itu adalah tahniah yang urusan dunia. Contoh, ketika ada saudara kita dari agama Nasrani lahir, kita ucapkan selamat sudah lahir anaknya. Membangun rumah, punya rumah baru, selamat punya rumah baru. Selamat anaknya berprestasi di sekolah. Seperti itu. Tidak sampai menyentuh pada hal-hal yang sifatnya akidah. Menurut versi beliau, bahwa yang namanya ucapan selamat Natal itu adalah ucapan yang erat kaitannya dengan akidah. Seperti yang ditanyakan tadi, lakum dinukum waliyadin. Logika sederhana yang disampaikan oleh Habib Hanif waktu itu adalah gini, seandainya ada orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Contoh, ada saudara Anda minum khamar, kemudian Anda datang, selamat Anda minum khamar. Secara logika kan nggak masuk, Ustaz. Masuk akal. Malah kita ridho bahwa saudara kita minum khamar, bisa diharamkan. Sama, saudara kita di Nasrani meyakini bahwa Yesus Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan itu menurut kita hal yang keliru baik secara fikih kemudian secara akidah. Kemudian kita datang mengucapkan selamat atas kelahiran misalnya Isa Al-Masih. Logikanya seperti kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, Ustaz, yang penjelasan Ustaz tadi itu kan, kalau misalkan dari Habib Hanif kan ini masalah akidah. Terus kalau misalkan dari Habib Ali Zainal Abidin, itu mungkin secara muamalah, Ustaz. Seperti ini. Ini masalah referensi saja. Jadi menurut versi Habib Ali Zainal Abidin, diperbolehkannya tahniah itu baik urusan dunia ataupun hal-hal semacam ini. Tapi menurut Habib Hanif ini khusus urusan dunia saja. Perbedaannya di sana. Makanya Habib Ali Zainal Abidin memperbolehkan, Habib Hanif tetap mengatakan itu tidak diperbolehkan atau haram. Mengerti. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di kitab tafsir Lil Fakhri Ar-Razi bahwa membantu orang kafir itu ada 3 level. Membantu orang non-muslim, katakanlah Nasrani, itu ada 3 level. Yang pertama, itu adalah membantu dan ridho dengan kekafirannya. Misalnya, mengucapkan selamat, dia meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, memakai atribut dan lain sebagainya, dengan keyakinan membawa hati, maka itu kufur. Na'udzubillah. Kafir ya? Langsung kafir. Karena meyakini. Itu level paling tinggi, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, hanya murni urusan dunia. Misalnya, sampai ke hati. Membantu melakukan ini itu untuk orang kafir. Murni urusan muamalah, urusan dunia. Tidak ada kaitannya dengan hati. Ya boleh, muamalah. Membantu orang kafir karena memang urusan dunia, transaksi, membantu orang kafir, butuh mobil, dibelikan mobil, butuh ini. Tidak tahu mobilnya dibawa ke gereja, mobilnya dibawa ke mana, tidak urus itu. Cuma masalah duniawi. Duniawi, maka diperbolehkan. Ada yang tengah-tengah, yang ketiga, tengah-tengah antara keduanya. Ini mengucapkan selamat Natal, kemudian meskipun tidak sampai yakin bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan, atau ini Tuhan. Dikatakan haram masih. Tidak haram, tapi tidak sampai level kafir. Haram tapi tidak sampai level kafir. Seketat itu ulama-ulama kita. Jadi dari 3 ini yang paling mudah itu kalau memang urusan dunia, murni urusan dunia, tidak ada embel-embel agama, maka diperbolehkan. Muamalah yang dimaksud tadi seperti itu. Ya murni transaksi jual beli. Misalkan kan kebanyakan di negara kita, di lingkungan kita ini kan pedagangnya koko. Betul. Kan? Enci kan. Minta enci yo. Iya kan. Ciyo kan. Iya. Jadi kan itu murni muamalah transaksi. Masalah duniawi ya. Maka itu diperbolehkan kepada siapa saja. Jadi itu dalil yang kedua bagi yang mengharamkan. Kemudian ada juga dari 3 ini ya. Ada yang mengatakan bahwa orang
yang mengucapkan selamat Natal. Ini dijelaskan dalam Mu'nil Muhtaj. Di dalam kitab Mu'nil Muhtaj disebutkan orang yang terlanjur mengucapkan selamat Natal, di dalam kitab itu bahwa itu harus ditakzir, mendapatkan sanksi dari hakim atau hakim setempat. Oh, sampai gitu ya? Sampai seperti itu. Bukan hanya haram secara hukum, namun haramnya ini level-level seperti seperti kriminal. Karena harus mencuri ada sanksinya, zina ada sanksinya, kemudian dan lain sebagainya ada sanksi. Maka mengucapkan selamat Natal kepada kafir ini, kafir yang memang berinteraksi setiap hari dengan kita, itu sampai disanksi. Ada yang mengatakan seperti itu. Dari ketatnya ulama-ulama kita. Karena meyakini bahwa selamat Natal ini bagian dari akidah. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalkan gini nih Ustaz, kalau misalkan kita berinteraksi nih, karena nggak enak aja, karena misalkan tetangga kita yang non-muslim atau yang Nasrani itu kalau misalkan sudah hari raya, minal aidin wal faidin, selamat hari raya, kita cuma rasa nggak enak. Dia ngucapin selamat pada kita, masa di hari raya kita nggak ngucapin gitu, itu gimana tadi? Kayak misalkan selamat Natal, tapi nggak sampai ini sih. Tapi kan hati orang beda-beda ya tadi. Kita cuma merasa nggak enak karena nggak ngucapin, karena dia ngucapin selamat pada kita. Ketika Idul Fitri ada tetangga kita yang mengucapkan selamat Idul Fitri, akan datang ke rumah bawa ini bawa itu, ikut makan dan sebagainya. Sepertinya saya melihat kalau melihat ulama-ulama internasional yang banyak memberikan pendapat boleh. Ini banyak dari Mesir, dari Mesir, kemudian dari Timur Tengah sendiri banyak, apalagi yang di negara Eropa, insya Allah kebanyakan di sana itu memang memperbolehkan. Melihat dari perbedaan ulama di sini, yang pertama harus kita pahami bahwa perbedaan ulama itu bagian dari fitrah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa perbedaan itu jangan sampai memantik emosi satu sama lain, apalagi sampai saling hujat, saling caci maki. Harus tetap rukun dan tetap dengan adab. Tetap dengan adab. Kemudian yang ketiga, setiap amal kita minimal harus ada ilmu. Minimal harus ada ilmu. Maka saya menyampaikan tadi dalil yang memperbolehkan ini, dalil yang mengharamkan ini. Adapun kondisi masing-masing daripada kita itu kan berbeda. Misalnya ada teman saya yang memang komunitas muslim semua, tidak ada orang Nasrani. Buat apa mau mengucapkan selamat Natal dan mau mengucapkan kepada siapa? Kan seperti itu. Jadi sikap kita harusnya gimana nih Ustaz? Maka kalau saya pribadi tetap mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan, yang mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Kenapa Ustaz memilih untuk mengikuti yang haram? Ada banyak hal yang pertama, ini lebih selamat bagi saya yang awam ya. Bagi saya yang awam lebih selamat. Kenapa? Karena keluar dari perbedaan ulama, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, apalagi ada yang sampai ke level kufur ini. Kalau salah hati ini bisa level kufur. Maka lebih amannya ditinggalkan saja. Karena ini berkaitan dengan akidah gitu. Bagi yang mengatakan ini berkaitan dengan akidah kan sampai level kufur. Makanya lebih aman bagi saya pribadi yang awam ya, saya tinggalkan, tidak usah mengucapkan selamat Natal. Yang kedua, saya tidak punya kepentingan untuk mengucapkan itu. Teman-teman saya ya tidak banyak, meskipun ada mungkin tidak banyak. Itu pun mungkin kenalnya di sosmed saja dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya? Tidak perlu untuk mengucapkan itu. Kemudian saya bukan pejabat publik, saya bukan pemerintah yang menangani beragam kemajemukan yang ada di Indonesia misalnya. Saya tidak punya kepentingan untuk itu. Maka saya tetap mengikuti ulama-ulama yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal itu ya haram. Sehingga saya menjaga diri, menjaga keluarga saya agar tidak perlu ikut-ikutan. Karena banyak loh orang awam kita di saat ini dengan keterbukaan sosmed yang begitu luas. Itu mengucapkan selamat Natal bukan ada kepentingan, bukan ini itu, tapi ikut-ikutan. Ikut tren ya. Murni ikut tren. Nah, itu yang dijaga oleh ulama-ulama kita, sehingga banyak ulama kita yang tetap getol menyuarakan bahwa haram mengucapkan selamat Natal. Jadi tidak perlulah dibuat polemik yang bermacam-macam. Kemudian alasan selanjutnya, saya teringat salah satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ada di Madinah, beliau membangun sebuah negara, kemudian beliau menjadi pemimpin utamanya. Sejarah itu mungkin pernah didengar bahwa Rasulullah itu pernah mengirim surat menyurat lintas negara. Dikirim kepada Raja Romawi, dikirim kepada Raja Habsyah, dikirim kepada beberapa raja Persia dan lain sebagainya. Saya akan membacakan satu surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada Raja Habsyah. Raja Habsyah ini raja yang beragama Nasrani.
Kemudian dia luar biasa membantu umat Islam ketika umat Islam itu masih terpuruk. Hijrah itu kan ada sekitar 3 kali, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Yathrib atau Madinah. Ya, yang hijrah ke yang Habasyah ini adalah umat Islam di kota Mekah, hijrah ke Habasyah, rajanya adalah raja ini. Dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Gimana bunyi suratnya itu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Ilam Najasyi Malikul Habsyah, kepada Raja Najasyi, Raja kota Habsyah. Salamun alaikah, inni ahmadullah ilaikah, Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, assalamul mu'minul muhaimin. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, kata Rasulullah, anna Isa ibnu Maryam, bahwa Isa adalah anaknya Maryam. Ruhullah wa kalimatu, adalah ruhnya Allah dan kalimat Allah. Nah, ini adalah surat yang Rasulullah sampaikan kepada Raja Habasyah beragama Nasrani yang berbuat baik luar biasa kepada umat Islam. Ternyata yang disampaikan Rasulullah tetap suara kebenaran. Bukan mengatakan selamat Natal, selamat lahir Isa putra Allah, melainkan beliau mengatakan wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam. Beliau tetap mengatakan yang baik, yang benar, yang hak, bahwa Isa adalah putranya Maryam. Tanpa ada rasa takut di dalam hati beliau, kalau saya mengatakan seperti ini, takut dia tidak baik lagi kepada umat Islam, misalnya. Kan tidak sampai seperti itu. Ada beberapa alasan kenapa saya sampai saat ini tetap mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Demikian. Kalau misalkan gini nih Ustadz nih, kalau misalkan di bulan Desember itu Ustadz, di hari-hari raya Natal, biasanya kayak di Matahari, di mall-mall itu ada diskon Natal Ustadz. Diskon Natal. Kalau kita memanfaatkan diskon Natal itu gimana? 20%, 30% itu. Itu kan oke lah, kita tidak mengucapkan selamat Natal, tapi diskon Natal kita ambil. Gimana Ustadz? Berat ini. Diskon Natal itu kita ambil Ustadz. Iya. Jadi umat Kristiani berbahagia. Iya, kita berbahagia nih. Hari kelahiran Isa Masih, seperti itu ya. Kemudian dari ekspresi bahagianya, semua sektor yang dikuasai itu diberi diskon. Diskon hari raya Natal. Tanpa mempedulikan. Biasanya banyak kita diskonnya. Diskon itu adalah umat Islam atau Nasrani sendiri. Ya, seperti itu gimana Ustaz? Maka dipersilakan saja. Enggak ada masalah dong ya? Saja, karena ini bagian dari muamalah. Bagian daripada muamalah, interaksi kita di dalam urusan duniawi, kita gunakan diskon-diskon itu tanpa meyakini bahwa ini benar. Tapi kalau untuk lebih berhati-hati, jangan ambil diskon. Tidak perlu mengikuti rangkaian acara. Itu kan bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan hari Natal. Untuk berhati-hati. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi untuk berhati-hati jangan gitu. Untuk berhati-hati jangan. Tapi seandainya ada saudara kita yang menggunakan, memang bagian muamalah tiap harinya pedagang ada diskon kan memang diambil, ya ada apa-apa.